kita sudah ada di kebun binatang. Karena sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Yuk kita lihat lagi. Tunggu, Mr. Monster, anak-anak, kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakan bebek? Ya, betul sekali, bertelur. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan sama seperti perkembangbiakan generatif tumbuhan, perkembangbiakan generatif hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangan tersebut dihasilkan embrio atau calon anak yang ditempatkan di cangkang telur atau di rahim. Perkembangbiakan hewan dibagi atas 3. 1 adalah ovipar atau bertelur, 2 vivipar atau melahirkan, yang ketiga ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, untuk tahu lebih jelasnya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, mari kita bahas bersama-sama. Perkembangbiakan generatif pada hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan tersebut dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Pertama, bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Kalau misalkan kita lebih mengetahuinya cangkang telur ya anak-anak. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina, maka itu dinamakan proses bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak sekali. Kita dapat menemuinya di lingkungan rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun. Contohnya ada cicak, serangga, ikan, burung, dan juga katak. Nah, anak-anak kelas 6, hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri berikut ini. Pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan mengerami telurnya. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Coba perhatikan gambar ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut juga dengan hewan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di atas rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain kucing, harimau, kera, kelinci, apalagi coba anak-anak. Berikut adalah ciri-ciri hewan vivipar. 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. 4. Pada umumnya menyusui. Dan yang kelima adalah keturunannya tumbuh di dalam induk sang betina. Yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur, namun telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, dalam proses ovovivipar memang terdapat hal yang berbeda karena
sampai menetas sehingga nanti anak akan keluar seperti proses melahirkan. Perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar adalah pada hewan vivipar, embrio akan mendapat makanan dari induknya. Sedangkan hewan ovovivipar, embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dalam telur yang mengandung cadang makanan. Hewan yang termasuk ovovivipar antara lain ikan hiu, ular boa, dan beberapa jenis kadal, dan juga kuda laut. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri ovovivipar, hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Yang membedakannya hanyalah proses perkembangbiakannya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya di kelas belajar. Dadah! Subscribe, aku senang.